Plak itu terbentuk karena gula dan inflamasi, bukan karena kolesterol. Betulkah seperti itu? Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam, tetapi tetap mudah dimengerti. Bersama dengan saya, Dr. JJ. Di kolom komen banyak sekali yang berkomentar bahwa pembentukan plak itu terutama adalah akibat dari gula dan juga akibat dari inflamasi. Kolesterol tidak masalah. Apakah betul seperti itu? Itu sebabnya saya membuat video ini yang saya beri judul Plak terbentuk karena gula atau karena kolesterol. Supaya kita membahasnya lebih jernih untuk mengetahui di mana peran gula dan di mana peran kolesterol. Nah, saya harus jelaskan dulu bahwa saya menggunakan kata gula di judul ini mengambil kata-kata sebagian dari kata-kata di kolom komen. Tetapi yang dimaksudkan adalah tentu glukosa. Ya, kita paham bahwa karbohidrat apapun bentuknya, baik itu nasi, mie, roti, minuman manis, gula pasir, semua ketika masuk ke dalam pembuluh darah bentuknya sama, glukosa. Jadi video ini akan semacam penjelasan atau perbandingan glukosa versus kolesterol, ya, bukan gula pasir versus kolesterol, tapi glukosa versus kolesterol, ya. Oke, kita mulai ya. Baik, yang pertama kita mesti sepakati dulu definisi dari plak. Jadi kalau ini pembuluh darah dan di dalam dinding pembuluh darah ini tumbuh plak, pertanyaannya apa isi dari plak ini? Nah, ini secara ilmiah sudah diakui bahwa isi dari plak ini adalah endapan kolesterol. Nah, ini tidak ada perdebatan masalah ini. Kolesterol lah yang ada di dalam plak ini. Ini secara patologi anatomi. Jadi, bukan endapan gula atau glukosa. Bukan. Di dalam plak ini tidak ada glukosa. Jadi, ini adalah kolesterol. Nah, ini yang kita sepakati dulu. Oke? Nah, dari sini kita lakukan permulaan atau perjalanan pembahasan kita, ya, pemahaman ini. Nah, yang kedua adalah bahwa si kolesterol ini tidak jalan sendirian di dalam aliran darah dan tiba-tiba masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Dia ada pembawanya, kita sudah mengenalnya, namanya adalah lipoprotein. Ya, memang lipoprotein yang terbanyak membawa kolesterol adalah LDL. Tetapi bukan cuma LDL yang bisa masuk ke sini. Lipoprotein yang bisa masuk membentuk plak itu ditandai dengan satu partikelnya namanya partikel ApoB. Semua partikel lipoprotein yang ada ApoB-nya semuanya punya chance untuk masuk ke dalam dinding pembuluh darah dan ikut berperanan dalam pembentukan plak. Apa saja partikel yang ada ApoB-nya, saya ulangi, saya sudah membahas ini berkali-kali dalam video-video sebelumnya, yaitu VLDL, LDL, ada IDL, ya, ada juga lipoprotein A. Bahkan sebelum VLDL juga ada namanya kilomikron. Semuanya memiliki ApoB dan punya peluang untuk masuk ke dalam sini. Ini yang penting dipahami. Tapi yang penting diingat adalah semuanya adalah partikel-partikel yang juga membawa kolesterol di dalamnya. Ya. Oke, ini jelas dulu ya. Nah, ada satu lagi partikel yang juga bisa masuk ke dalam sini, tetapi dia tidak punya ApoB, namanya HDL. HDL juga ada kandungan kolesterolnya, tetapi dia tidak punya ApoB, dia punyanya ApoA1. Nah, ini dia tidak akan ikutan dalam pembentukan plak. Ya, ini prinsip sederhana dulu. Nah, kita lanjut ya. Sekarang ada satu prinsip yang penting dalam pembentukan plak, yaitu masalah ukuran. Size matters. Kalau kita balik lagi, lihat ini pembuluh darah, maka sebetulnya di dinding pembuluh darah ini kan ada endotel namanya. Ya. Dan partikel yang bisa masuk lewat celah-celah endotel ini ukurannya harus lebih kecil dari 70 nanometer. Di atas itu tidak bisa masuk, ya, akan menabrak dari endotelnya ini. Nah,
Sekarang kita kembali ke partikel-partikel yang ada ApoB-nya tadi, ukurannya berapa? Paling besar tadi adalah kilomikron, ukurannya sampai 1000 nanometer. Besar sekali dan chance-nya tidak ada dia untuk bisa masuk ke sana. Tetapi kalau kilomikron ini sudah menuangkan trigliseridnya di jaringan otot, maka dia akan mengecil bahkan bisa sampai di bawah 70 nanometer. Inilah yang kita sebut sebagai partikel lemak sisa atau kilomikron remnan. Nah, kilomikron remnan punya chance, punya peluang untuk masuk ya. Jadi sudah satu ini. Yang kedua terbesar adalah si VLDL. Nah, VLDL ini ukurannya juga di atas 70. Ini antara 80 sampai 100 nanometer. Dia juga tidak bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah untuk membentuk plak. Tetapi VLDL dengan kilomikron adalah partikel-partikel lipoprotein yang kaya akan trigliserid. Jadi dia akan menuangkan trigliseridnya ke jaringan otot untuk dipakai sebagai energi. Ketika dia sudah menuangkan trigliseridnya ke jaringan, maka dia menjadi mengecil. Disebut sebagai VLDL remnan. Ukurannya sudah kurang dari 70 nanometer. Jadi VLDL remnan bisa juga masuk ke balik dinding pembuluh darah. Nah, partikel-partikel yang lain semuanya lebih kecil dari 70. Itu baik IDL, LDL, lipoprotein A maupun HDL ya, semua bisa masuk ke dalam ini. Nah, LDL sendiri ada partikel yang size-nya kecil, yang kita sebut sebagai small dense LDL. Jadi LDL yang kecil dan padat. Kalau LDL ukurannya sekitar 25 nanometer, maka small dense LDL ukurannya sekitar 18 nanometer. Tentu secara logika lebih gampang small dense LDL untuk masuk ke sini ya, lebih lincah dia untuk masuk ke sini menyebabkan penimbunan plak. Ya, ini size matters ya, sampai di sini cukup jelas. Sekarang kita lanjut masalah bukan hanya size tapi masalah namanya retensi. Apa itu retensi? Kita kembali lihat di pembuluh darah ini. Retensi adalah ketika satu partikel lipoprotein bisa masuk ke sini, lalu yang menentukan apakah dia akan berpotensi untuk menjadi plak atau tidak adalah apakah dia tinggal bertahan lama di sini di dalam dinding pembuluh darah atau di intima namanya, di subintima ini namanya. Ya, apakah dia retensi atau tidak? Atau dia cepat keluar lagi. Nah, apa yang menentukan dia tinggal lebih lama di sini? Kembali kita ke tadi, ApoB. Partikel yang membawa ApoB, ApoB-nya akan berikatan dengan satu komponen di dalam dinding pembuluh darah ini. Ada komponen protein begitu kayak jaring-jaring, namanya adalah proteoglikan. Jadi dia ini akan berikatan dengan ApoB, membuat si partikel ini nggak bisa keluar lagi dan diam di situ. Ya, nanti kalau sudah diam di sini lebih lama, maka itulah yang jadi masalah. Akan menarik oksidasi, menarik sel-sel radang dan akhirnya jadi plak. Ya, walaupun bukan dalam sehari 2 hari, itu biasanya makan waktu. Tapi intinya adalah dia harus tinggal dulu di sini. Nah, ini menjelaskan kenapa sebagian ada yang bisa menjadi plak, sebagian tidak bisa. Saya ulangi sekali lagi supaya mudah mengerti bahwa tadi yang bisa masuk adalah kilomikron. Kilomikron yang sudah kehilangan sebagian besar trigliseridnya, kilomikron remnan. Yang kedua, VLDL juga yang sudah kehilangan sebagian besar trigliseridnya, VLDL remnan. Karena ini semua sudah lebih kecil dari 70 nanometer. Lalu yang ketiga, IDL, LDL termasuk di dalamnya small dense LDL, lalu ada lipoprotein A kecil. Dan apakah mereka bisa tinggal di situ? Bisa jawabannya, karena mereka semua memiliki ApoB. Itu sebabnya ApoB ini penting, teman-teman. Ya, jadi karena mereka semua punya ApoB, semuanya bisa retensi tinggal di sini berikatan dengan proteoglikan ini. Ini juga menjawab kenapa HDL tidak berbahaya. Karena HDL tidak punya ApoB, tapi dia punyanya ApoA1. Dia tidak bisa berikatan dengan si proteoglikan ini dan dia akan keluar. HDL masuk ke sini sebetulnya dia hanya, kalau dia lihat di sini ada tumpukan kolesterol dari LDL misalnya gitu, maka disitulah HDL menjalankan fungsinya sebagai pembersih. Dia ambil kolesterol ini, dibawa oleh HDL, dibawa pulang, dibawa ke liver. Itu sebabnya
penting sekali HDL ini berfungsi dan juga jumlahnya cukup. Nah, sampai di sini jelas bahwa kita sudah paham bagaimana terjadinya si plak ini. Dan dari tadi kita belum bahas soal glukosa. Semuanya membahas soal partikel-partikel lipoprotein yang semuanya membawa kolesterol, ya. Nah, mungkin teman-teman yang tanya, ini kan ada juga bawa kilomikron, bawa trigliserid, VLDL juga ada trigliseridnya di dalamnya. Nah, trigliserid kalau dia masih tersisa di dalam partikel ini ada trigliseridnya tidak akan tinggal di sini. Trigliseridnya akan dihidrolisis, pecah, lalu keluar menjadi gliserol dan free fatty acid atau asam lemak bebas, lalu gliserolnya dibawa ke liver, ke hati, asam lemak bebasnya dipakai sebagai sumber energi di otot atau disimpan sebagai lemak, sehingga tidak ada yang tertinggal di sini trigliseridnya. Jadi sebetulnya memang hanya kolesterol saja bagian dari lipid yang ada di sini. Jadi sampai di sini sebetulnya sudah jelas peranan dari si kolesterol sebagai aktor sentral terbentuknya plak. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana peranan glukosa? Oke, sekarang pindah ke glukosa. Balik lagi kita ke pembuluh darah. Saya sudah bahas di dalam video sebelumnya, tapi saya ingatkan lagi di sini ya. Ketika kita makan karbo, sebetulnya tidak pandang karbo apa yang kita makan, mau itu nasi, mau itu roti, mau itu gandum, di dalam itu hasil akhirnya sama semua. Jadi glukosa, yang berbeda adalah kecepatan dia masuk. Makin halus glukosanya, makin refine olahan, makin cair, makin cepat dia masuknya. Masuk dalam jumlah besar masuknya. Dan itu yang berbahaya untuk kondisi pembuluh darah. Tiba-tiba kebanjiran glukosa dan mereka akan menyebabkan stres oksidatif terhadap dinding pembuluh darah. Ya, katakanlah glukosa masuk dan jumlahnya banyak. Jadi makannya kalau orang makan karbo banyak-banyak dan karbo yang tidak baik, ya, minum air, gula, minum sirup, ya, yang manis-manis, glukosanya langsung masuk dalam jumlah besar. Lalu sebetulnya si glukosa ini harus dipakai sebagai energi untuk, di sini ada gudang pembakaran yaitu otot. Nah, apalagi kalau ototnya juga tidak aktivitas, pintunya semua tertutup, ya, dan dia harus ada insulin datang ke sini untuk mendorong si glukosanya masuk ke otot. Dan insulin yang tinggi ini suatu kondisi yang sangat juga mengganggu pembuluh darah, dinding pembuluh darah. Apa yang diakibatkan oleh glukosa yang banyak ini, maka dia akan mulai masuk ke sel-sel endotel dan menyebabkan namanya stres oksidatif. Stres oksidatif ini akan membuat endotel-endotel ini menjadi terganggu fungsinya. Kita sebut sebagai disfungsi endotel. Ketika endotel terganggu fungsinya, maka dia akan mulai rentan untuk mengundang sel-sel yang bersifat inflamasi. Jadi akan datang sel-sel yang bersifat inflamasi, ya, ke dinding endotel ini. Ini kesannya, gambaran sederhananya seperti endotelnya menjadi lebih lengket, lebih menarik sel-sel ini datang, termasuk juga namanya permeabilitas. Itu permeabilitas itu yang tadinya endotel ini tidak mudah dilewati oleh partikel-partikel menjadi lebih mudah. Jadi sebetulnya dengan sederhananya, kalau glukosanya berlebihan, glukosa yang berlebihan ini akan mempersiapkan, tanda petik, mempersiapkan lingkungan endotel ini untuk lebih rentan terhadap terjadinya penumpukan plak. Nah, itu yang pertama dilakukan oleh glukosa. Yang kedua, kalau glukosa ini terus-terus berlebihan, jadi ini terjadi dalam jangka panjang, bukan sekali makan. Ya, kalau terus-terusan begini terus, maka kelebihan glukosa ini tidak bisa diserap untuk dipakai sebagai energi di otot, maka dia akan diubah menjadi lemak atau namanya trigliserida. Ya, ingat sekali lagi, lemak itu adalah trigliserida. Nah, trigliserida ini akan pergi ke kemana? Ke hati dan diubah menjadi VLDL. VLDL-nya akan meningkat. Kalau diperiksa darahnya, TG-nya, trigliseridnya akan tinggi. Itu sebabnya orang-orang yang makan karbo tinggi, atau alkohol, atau diabetes, atau resistensi insulin, atau obesitas, itu pada umumnya TG-nya tinggi. Itu menjadi petunjuk bahwa VLDL di dalam darahnya tinggi. Ya, ini kalau VLDL-nya tinggi, tadi masih ingat, VLDL itu bawa apa? Bawa ApoB. Dia adalah partikel yang ada ApoB-nya. Nanti di pembuluh darah, ya, kalau ini pembuluh darah, kalau si VLDL ini sudah menuangkan trigliseridnya ke jaringan otot, maka VLDL-nya akan berkurang ukurannya. Jadi apa?
Jadi VLDL remnan atau sisa partikel lemak ini yang ukurannya pasti dia akan menjadi lebih kecil dari 70 nanometer dan dia juga ikutan masuk nanti sebagai partikel untuk membentuk. Jadi kadar glukosa yang berlebihan akan menjadi penyumbang nantinya juga partikel-partikel yang bisa membentuk plak. Glukosanya tidak masuk ke situ, trigliseridnya tidak masuk ke situ, tapi dia menjadi cikal bakal, prekursor untuk pembentukan trigliserid dan VLDL yang tinggi, ya. Dan hal lainnya lagi adalah kalau trigliserid tinggi, ini penting sekali. Trigliserid tinggi itu umumnya akan menyebabkan HDL menjadi turun, menjadi rendah. Ini sudah saya bahas dalam video sebelumnya, teman-teman yang mau lihat gimana mekanismenya bisa lihat lagi di video yang sebelumnya, ya. Jadi trigliserid tinggi, HDL rendah, dan satu lagi dia akan menyebabkan LDL lebih banyak, LDL yang ukurannya kecil, small, dan dense. Jadi akhirnya menjadi small dense LDL. Ya, ini akan meningkat small dense LDL. Walaupun kadar LDL-nya mungkin masih kelihatan normal, tapi sebagian besar bagian dari LDL-nya ini adalah LDL yang small dan dense. Misalnya TG-nya tinggi, HDL-nya rendah, LDL-nya misalnya 120 mg per desiliter, ya tinggi sedikit gitu. Tapi ternyata LDL-nya itu banyak yang small dense LDL-nya. Dan ini berbahaya. Perpaduan atau kombinasi dari TG tinggi plus HDL rendah plus small dense LDL, itulah yang disebut sebagai dislipidemia aterogenik. Apa maksudnya? Ini suatu kondisi kelainan lipid, kelainan profil lipid yang sangat aterogenik, yang sangat pro pembentukan plak. Ya, walaupun di sini penyebabnya pencetusnya adalah glukosa yang tinggi. Tetapi kalau ininya tinggi, TG-nya tinggi, kita sudah lihat tadi VLDL-nya akan tinggi dan dia akan berubah menjadi partikel yang ada ApoB-nya dan dia menjadi partikel yang bisa masuk membentuk plak. Kalau HDL-nya rendah, maka yang tukang bersih-bersihnya ini sedikit. Sehingga plak yang sudah ada tidak dibersih-bersihkan, ya. Dan satu lagi, kalau small dense LDL-nya tinggi, maka dia lebih lincah masuknya, lebih cepat masuk, lebih banyak masuk, lebih susah dibersihkan. Jadi kita lihat bahwa kondisi ini pencetusnya justru adalah kondisi glukosa yang tinggi. Nah, dari sini jelas bahwa dua-duanya sebetulnya glukosa tinggi, kolesterol tinggi, dua-duanya punya peranan sendiri-sendiri dalam menyebabkan terjadinya plak. Nah, kalau saya berikan analogi sederhana, misalnya kita mau menanam benih di tanah. Benihnya itu adalah si kolesterol. Jadi kalau nggak ada benih, ya nggak bisa tumbuh apa-apa. Kalau nggak ada kolesterol, ya nggak ada plaknya. Karena harus ada kolesterol untuk ada plak di situ. Tetapi yang membuat tanahnya menjadi gembur dan siap untuk ditanami benih adalah glukosa. Kalau tanahnya nggak gembur, chance-nya bahwa si tanaman ini bisa tumbuh juga menjadi lebih kecil. Nah, itulah yang terjadi dengan pembuluh darah kita. Tentu sangat berbahaya kalau dua-duanya ada. Glukosanya tinggi, kadar LDL-nya tinggi, maka itu menjadi tanah yang subur untuk terbentuknya plak. Jadi teman-teman sekalian, sebagai dokter jantung, saya pasti akan memberikan pesan untuk mengontrol dua-duanya. Kita tidak bisa hanya, yang penting gulanya saja turunkan, kontrol. Nggak apa-apa kolesterol LDL tinggi, nggak masalah. Ya, juga tidak bisa hanya kolesterol aja yang penting, LDL yang penting, gula nggak apa-apa. Tapi kedua-duanya teman-teman, supaya pembuluh darah kita tetap tidak timbul plak, suasana metaboliknya harus diperbaiki, tapi juga benih-benih untuk menumpuknya plak juga harus kita kontrol. Saya harap teman-teman bisa memahami perbandingan ini, pelajaran hari ini, dan kalau teman-teman suka dengan konten-konten edukasi seperti ini, boleh di-subscribe dan juga di-share kepada teman-teman yang lain, dan kita akan berjumpa kembali di episode video yang selanjutnya. Salam jantung sehat.